الحمد لله الذي أنار الوجود بمولد سيد الأنام، أحمده على ما أولانا من الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنحى قائلها من الكروب العظام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الشفاعة العظمى يوم الازدهام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Bupati Pidijaya dan Bapak Wakil Bupati, dan juga kepada Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, dan seluruh para bapak-bapak dan para pejabat yang ada di Kabupaten Pidijaya yang dirahmati Allah. Dan juga tak lupa salam takdim dan penghormatan kepada para alim ulama, para tengku, para gure, para ustaz yang hadir pada tempat yang mulianya. Mohon maaf tidak kami sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat, baik yang laki maupun yang perempuan, selalu dalam rahmat Allah insya-Allah taala. Pada malam yang berbahagia ini, kita berada di tempat yang mulia ini, di Masjid Islamic Center Takarrub Pidijaya. Tak lain adalah karena rasa cinta kita kepada seorang manusia yang sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka memperingati hari Maulid, hari kelahiran beliau, di mana kita pada malam ini mengambil tema tentang meneladani akhlak beliau, yang mana beliau adalah diutus Allah tak lain dan tak bukan karena untuk memuliakan akhlak. Kenapa pentingnya memperingati Maulid? Pertama, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus yang berbunyi, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan olehmu wahai Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka karena demikianlah mereka merasa gembira. Allah mengajak kita bergembira dan merasa senang karena dua faktor. Pertama karena fadlillah, yang kedua karena rahmatihi atau rahmat Allah. Apa maksud daripada fadlillah dan rahmatillah atau rahmatihi? Ibnu Abbas, salah satu ulama atau sahabat dan juga sepupu Rasulullah, yang beliau merupakan rujukan para ulama mufassirin, menafsirkan ayat Allah, maksud daripada fadlillah adalah ilmu. Adapun maksud daripada rahmatihi, rahmat Allah, adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah mengajak kita bergembira dan senang karena hal-hal yang lain, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Tetapi Allah mengajak kita dalam ayat tersebut bergembira karena karunia Allah yang bermakna ilmu dan karena kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa seandainya tidak ada dalil lain tentang ajakan memperingati Maulid, cukup ayat 1 tersebut, ayat 58 surat Yunus, sudah cukup sebagai dalil kita merasa gembira dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mencintai Rasulullah adalah salah satu daripada tolak ukur keimanan seseorang. Seseorang baru mendapatkan halawah, rasa manis dalam keimanan ketika dia mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat dan hadis yang menyebutkan bahawa
Seseorang benar-benar mencintai Allah itu diukur dari ketika dia mengikuti baginda Nabi. Seseorang benar-benar mencintai Allah ketika dia benar-benar telah mengikuti baginda Nabi. Tetapi dalam masyarakat banyak sekali kita melihat kadang-kadang orang mengklaim diri sebagai pencinta Rasul, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan ia sebagai seorang pencinta Rasul. Dalam memperingati Maulid kali ini, tujuan utama kita memperingati Maulid sebenarnya adalah untuk membangun kembali rasa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sebagaimana disampaikan pada awal tadi, bahawa kelahiran Nabi adalah bahagian daripada perkara yang Allah perintah kita untuk merasa bergembira. Dalam sebuah kitab disebutkan pernah terjadi dialog antara Nabiullah Daud dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Daud bertanya kepada Allah, apa nikmat terkecil yang pernah engkau berikan kepada umat manusia? Allah menjawab, nikmat terkecil yang aku berikan kepada umat manusia adalah nafas yang mereka hirup setiap hari. Nafas sebagai oksigen untuk keberlangsungan kehidupan kita ternyata adalah nikmat terkecil yang pernah Allah berikan untuk umat manusia. Seterusnya Nabiullah Daud bertanya kepada Allah, apa nikmat terbesar yang pernah engkau berikan kepada manusia? Allah menjawab, nikmat terbesar yang pernah aku berikan kepada umat manusia adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang digambarkan Allah sebagai nikmat terbesar. Kenapa Nabi Muhammad nikmat terbesar? Ini tidak berlebihan, karena sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi Allah juga berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak menciptakan alam jagat raya ini. Alam jagat diciptakan Allah termasuk kita karena Allah mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahawa Allah memuliakan umat manusia yang umat manusia ini hidup di akhir zaman tak lain adalah karena Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah berikan untuk manusia. Umat Muhammad umat paling mulia yang pernah Allah berikan, sehingga terlambat, walau terlambat hidup di dunia tapi terawal masuk surga. Umat Nabi Muhammad umat paling terakhir hidup di dunia. Kita hidup di akhir zaman. Kita hidup bukan di awal masa kenabian Nabi Adam. Kita bukan hidup di masa Nabi Nuh, Nabi Hud dan nabi-nabi yang lain. Tetapi kita hidup di akhir zaman menjelang zaman berakhir. Tetapi walau kita hidup di akhir zaman, Allah memuliakan kita karena Nabi Muhammad sehingga kita masuk surga paling awal. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hurrimat al-jannatu alal anbiya kulliha hatta adkhulaha. Surga itu diharamkan Allah di atas para nabi-nabi seluruhnya sehingga aku dulu yang memasukinya. Wa hurrimat alal umam hatta tadkhulu ummati hatta tadkhula ummati tadkhulaha ummati. Dan diharamkan surga kepada umat-umat sebelumnya seluruhnya sehingga umatku dahulu yang memasukinya. Artinya begitu mulia kita hari ini, begitu mulia kita sebagai umat Muhammad, sehingga surga Allah haramkan kepada umat-umat sebelum kita memasukinya. Itu semua kenapa? Karena adalah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, memperingati Maulid itu sebenarnya tidak butuh dalil-dalil yang sahih. Al-ihtifal bil maulid la yuhtaju ila dalilin sahih bal ila qalbin sahih. Memperingati Maulid tidak butuh dalil sahih, cukup pikiran atau hati yang sahih. Hati pikiran kita waras, hati pikiran kita normal,
kita pasti akan merasa gembira mengingat sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad juga adalah sosok manusia yang dipuji Allah karena akhlak beliau. Kita kadang-kadang memuji seseorang karena ada satu kelebihan dan keistimewaan yang ada pada orang tersebut. Ada orang memuji orang lain karena hartanya, ada karena jabatannya, ada karena kemasyhurannya. Tetapi Allah memuji sosok baginda Nabi Muhammad sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Allah memuji Nabi karena akhlak. Kenapa Allah memuji Nabi karena akhlak? Pertanyaannya, kenapa Allah memuji Nabi karena akhlak? Karena akhlak yang ada pada Nabi dididik langsung oleh Allah sendiri. Nabi Muhammad bukan alumni pesantren. Nabi Muhammad bukan alumni perguruan tinggi. Nabi Muhammad tidak memiliki guru yang mendidik beliau secara khusus. Nabi Muhammad juga tidak tinggal di satu lingkungan yang mana membawa pengaruh positif kepada beliau. Karena kita tahu bersama ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi jiwa dan karakter seseorang. Pertama, faktor orang tua, baik orang tua laki maupun perempuan. Ini sangat mempengaruhi karakter seorang anak karena orang tuanya. Maka dalam bahasa Aceh ada pepatah, kiban u menan minyak, kiban ku menan anak. Biasanya anak selalu mengikuti tabiat orang tuanya. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi karakter pada seorang anak yaitu guru. Kita bisa lihat sekarang dalam masyarakat, kadang-kadang cara berpikir, cara pandang seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Orang yang latar belakang pendidikan pesantren tulen mungkin beda cara berpikir dengan orang yang memiliki latar belakang pendidikan umum tulen. Atau orang yang menggabungkan keduanya, pendidikan pesantren dan pendidikan umum, juga cara berpikir dan cara pandang juga akan berbeda. Tapi Rasulullah tidak dididik oleh seorang guru yang mempengaruhi cara berpikir dan karakter beliau. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi karakter seseorang adalah lingkungan. Kita tahu orang yang memiliki ilmu agama dan lama tinggal di dayah atau di pondok pesantren, tetapi kalau setelah pulang ke kampung tinggal dalam lingkungan yang negatif, pasti lambat laun juga akan membawa perubahan kepada hal yang negatif. Rasulullah tidak tinggal dalam lingkungan yang memberi pengaruh positif kepada beliau. Kita tahu dalam sejarah banyak disebutkan Rasulullah terlahir dalam lingkungan orang musyrik. Rasulullah terlahir dalam lingkungan orang yang tidak memiliki etika dan moral. Lantas siapa yang mendidik Rasulullah sehingga menjadi manusia sempurna? Sebagaimana Nabi sendiri bersabda dalam sebuah riwayat, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani Rabbi, Tuhanku yang mendidikku, fa ahsana ta'dibi, maka menyempurnakan didikanku. Wajar Allah menjadikan tolak ukur cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Kenapa Allah dengan tegas menjadikan tolak ukur cinta Allah dengan mengikuti Rasul? Karena Rasul adalah manusia sempurna yang dididik oleh Allah sendiri. Maka Allah tegas mengatakan fattabi'un. Jadi 3 faktor tadi tidak ada pada diri Rasulullah. Karena Rasul sebelum beliau lahir, ayahanda beliau sudah mendahului beliau wafat. Kemudian selanjutnya beliau salah seorang pensyarah kitab Sahih Bukhari dengan kitabnya yang berjudul Fathul Bari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada 4 cara memperingati maulid. Cara pertama memperingati maulid disebutkan yaitu dengan membaca Al-Quran.
Mungkin ini tidak menjadi tradisi masyarakat kita. Cara pertama memperingati Maulid, membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran termasuk cara? Karena banyak hubungan antara Al-Quran dengan baginda Nabi. Pertama, Siti Aisyah ketika ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhu Qur'ana. Adalah akhlak Nabi itu Quran, masyarakat yang mempraktekkannya. Malah kadang-kadang kita sudah menjadi kebiasaan dan tradisi membaca Al-Quran itu ketika bulan Ramadan. Jarang ada masyarakat yang ketika masuk bulan Maulid dia mengkhatam Al-Quran. Jarang ketika masuk bulan Maulid dia mempersiapkan Al-Quran, apakah 1 kali khatam, 2 kali khatam dan seterusnya. Padahal membaca Al-Quran itu bahagian daripada cara memperingati Maulid. Kemudian, kenapa Al-Quran punya kaitan dengan Rasulullah? Pertama, karena akhlak Rasul semuanya Al-Quran. Yang kedua, karena posisi Rasul dengan Al-Quran sama-sama pemberi syafaat. Kita tahu bahawa Nabi memberi syafaat untuk umat. Malah Nabi Muhammad memberi syafaat bukan hanya kepada orang bertakwa saja. Dalam sebuah riwayat beliau menanyakan kepada sahabat, hal syafaati lil muttaqin? Apakah syafaatku bagi orang-orang yang bertakwa saja? Jawab Rasulullah, la bal lil mutalawisin, tetapi syafaatku bagi orang yang berlumuran dosa. Rasulullah memberi syafaat bukan hanya kepada orang yang bertakwa saja, tetapi Rasulullah memberi syafaat juga kepada orang yang berlumuran dengan dosa. Artinya memperingati Maulid ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Memperingati Maulid bukan hanya dilakukan di daerah-daerah atau di pesantren, di menasa-menasa atau majlis taklim. Orang yang tidak pernah salat, orang yang sehari-hari melakukan maksiat, justru mereka harus lebih banyak memperingati Maulid karena mereka lebih butuh kepada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran memberi syafaat kepada manusia hanya terbatas kepada orang yang sering membaca saja. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, lebih besar syafaat baginda Nabi ketimbang syafaat Al-Quran. Karena Al-Quran dalam satu riwayat Nabi menyebutkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, Al-Quran itu datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberi syafaat bagi ashab. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah memberi syafaat termasuk bagi orang yang berdosa. Al-Quran memberi syafaat lil ashab. Pumana ashab? Ashab dari sahbun bermakna menyertai. Ashab Al-Quran, orang yang selalu menyertai dan membaca Al-Quran itu disebut ashab Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran di bulan 3 atau di tahun 3 dalam bulan Ramadan henakun ashab Quran. Ashab Quran itu orang yang selalu menjadi rutinitas membaca Al-Quran, baru disebut ashab. Tetapi fenomena yang terjadi sekarang, orang sudah jauh daripada Al-Quran. Dan apa yang terjadi sekarang sebenarnya sudah diprediksi oleh ulama dahulu. Kami pernah membaca dalam sebuah kitab, ada salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Ad-Dhahhak. Ketika disebut tabi'in, artinya beliau tidak bertemu dengan Rasulullah, tetapi bertemu dengan sahabat. Tidak hidup semasa Rasulullah, tapi hidup semasa dengan sahabat atau orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Imam Dhahhak? Beliau menyebutkan, memprediksi, yang mana beliau prediksi itu 13 abad yang lalu. 13 abad yang lalu beliau sudah memprediksi, ya'ti 'alan nas zamanon taksuru fihi al-ahadis, akan datang manusia itu satu zaman di mana dalam zaman tersebut banyak terjadi ahadis. Ahadis kalimat plural yang berasal dari kalimat hadis, bermakna ahadis. Akan datang satu masa yang banyak dalam masa tersebut orang terjadi obrolan atau berbicara.
Wa yabqal mushaf, dan kekallah Al-Quran itu alaihil ghubar, dikasih kita untuk bercakap dengan kawan, untuk chatting dengan kawan kita yang jauh di sana. Sangat banyak aplikasi. Ada aplikasi WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram dan lain-lain. Itulah yang diprediksi oleh Imam Dhahak bahwa akan terjadi zaman yang taksuru fihi al-ahadis, zaman yang banyak orang menghabiskan waktu dengan obrolan-obrolan, dengan setting-settingan. Tapi sayang, Al-Quran dibiarkan berdebu. Coba kita bermuhasabah diri masing-masing. Kira-kira sempat tidak HP yang kita pegang ini berdebu? Saya yakin tidak sempat. Karena setiap saat kita buka bermacam aplikasi, sehingga HP yang kita pegang ini tidak pernah berdebu. Tetapi Al-Quran saya hakul yakin pasti berdebu. Cuma beda antara debunya, apakah debunya banyak, tipis, ataupun kurang tipis debunya. Itu terserah. Jadi yang penting mio Quran irumpa mahbe, mio HP irumpa mahbe. Jadi apa yang terjadi uronyo sudah diprediksi jauh-jauh sebelumnya. Kemudian yang kedua, cara memperingati Maulid yaitu dengan banyak bersedekah. Apa hubungan bersedekah dengan memperingati Maulid? Karena Rasulullah banyak sekali menganjurkan kita bersedekah. Orang ketika cinta kepada seseorang, pasti dia akan senang melakukan apa yang banyak sekali orang itu suruh. Tanya cinta ke gure, apa yang le pingat le gure, bat tanya nyanda pubut, tak jaga. Tanya cinta ke Rasulullah, apa yang sering Rasulullah anjurkan itu yang kita kerjakan. Banyak sekali dalam riwayat-riwayat Rasulullah menganjurkan kita bersedekah. Malah hal yang tidak mungkin dirubah karena sudah takdir Allah, tapi dengan bersedekah kadang-kadang mampu merubah takdir. Umur yang sudah ditentukan oleh Allah, kadang-kadang dengan sebab bersedekah, kadang-kadang kita diberi tambahan umur. Dan sampai-sampai ada ulama berpendapat, sedekah itu walau kita tidak memiliki keikhlasan, tetapi punya nilai pahala yang lain, yaitu idkhal surur. Nah, urang dia telah kaya sedekah bak gop, hai tem ikhlas. Nyanjut takun bak urang hana ikhlas tan, yang penting ron hana pahala sedekah, tapi dapat pahala memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Terpaksa masyarakatnya kumpul peng 50,000 tapon nak bantu ke fakir miskin dan yatim. Gekun lo hai ikhlas 50,000. Hana ikhlas ke hana mumpuk pahala sedekah, mumpuk pahala pesenang gop. Artinya sedekah itu tidak sia-sia. Tidak dapat pahala sedekah, tapi dapat pahala menggembirakan orang lain. Maka Rasulullah menganjurkan kita bersedekah dalam banyak hal, sampai salah satu cara mengobati orang yang sakit pun dengan sedekah. Ada hadis yang berbunyi, da'u mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit dari kalian itu dengan cara bersedekah. Banyak cerita-cerita yang mana bersedekah itu bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengobati orang sakit. Tapi ingat, sakit yang pulih dengan tamu sedekah, sedekah yang berap sama dengan habis biaya tamu ubat. Baik waktu tajak bawa doktor, diperah doktor dengan 20 juta biaya operasi, yang sedekah memang riben, harap berpulih sakit. Nya jauh becut. Kim sedekah memang 15 juta, 20 juta ilakai doktor, sedekah memang 15 juta, yang insya-Allah kebiasaan pulih. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan cara yang ketiga memperingati Maulid dengan memberi makan. Inilah tradisi yang masih berlaku di negara kita. Memberi makan kepada banyak orang yang salah satu cara dalam memperingati Maulid. Nya mungkin yang berlaku sampai orangnya. Sehingga bila hal-hal yang berlebihan dalam agama dicela, walau hanya tingkat haram tapi diberi hukum makruh, sehingga dalam berwuduk pun berlaku aturan bila seseorang berlebihan hukumnya makruh. Tetapi ada dua hal yang tidak dihukumi makruh,
ketika dilakukan dengan cara berlebihan. Pertama, bersedekah. Yang kedua, memuliakan tamu. Masyarakat Aceh luar biasa berlebihan ketika memuliakan tamu. Ya kan? Datuk Jamil dia menu hansip leh macam macam menu. Yang kerupuk pi hansip macam nam padu macam kerupuk, nam warna-warni. Tok bak kerupuk le macam. Pula menu-menu utama. Le kana boitek na bo manok lom. Dia kana boitek kerupuk manok. Le na boitek na mai tek lah mah. Dia kana sitek na pelele boitek. Ya, li luar biasa. Berlebihan dalam memuliakan tamu tidak termasuk perkara yang tercela. Jadi memberi makan termasuk salah satu cara memperingati Maulid yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian cara yang keempat memperingati Maulid dengan cara membaca syair-syair dan kasidah yang menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah. Sebagaimana syair Barzanji, kasidah Ziyaul Lami, Simtud Durar dan kasidah-kasidah yang lain yang banyak ditulis oleh para ulama. Kemudian apa indikator seseorang itu benar-benar cinta kepada Rasulullah? Kita sudah mengingatkan dari awal, inti daripada memperingati Maulid tak lain kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang omong kosong. Hana betul-betul mahabbah ke Rasulullah. Man itaturi mi sunnah Rasul mi hana tayak but. Itaturi tata sunnah Rasul mi hana datem ikut majlis ilmu. Kiban cara tanuk cinta Rasulullah dengan mengamalkan sunnah beliau, sementara tata sunnah hana taturi. Banyak sekali sunnah Rasul, baik dalam perkara salat, perkara ibadat, perkara dalam hal-hal berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam sembahyang mentang dan tudung sunnah Rasul. Yang kamu urung buat mentang dalam dentai mamai. Salah siro ulama dari negeri Hadramaut, beliau menulis satu kitab dengan judul Khamsu Mi'ati Sunnah fi Salah ala Madhab Imam Syafi'i. 500 buah sunnah dalam sembahyang menurut madhab Imam Syafi'i. Gerinci dari sunnah awal sampai sunnah ke-500. Di dalam sembahyang 500 buah sunnah. Kalau dalam puasa, kalau dalam i'tikaf, golong dalam ibadat-ibadat lain dan golong dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi sunnahnya artinya secara simpel, sunnah itu adalah apapun yang disandarkan kepada Rasulullah, apakah itu perbuatan beliau, perkataan beliau atau perbuatan orang lain di hadapan beliau tetapi beliau mengiyakannya. Itu juga bahagian daripada sunnah. Le tak sunnah Rasul yang katanya mungkin taturi meyo hana tayak beut, hana tak belajar ilmu. Sehingga Imam Ghazali disebut dalam kitab Ihya, beda manusia dengan bahaim. Okey, maaf kata-kata bahaim, maksud bahaimnya bahasa tanya Aceh binatang atau yang pekati. Beda manusia dengan bahaim. Manusia itu ketika melakukan satu perkara, dia akan meniru dan mengikuti sebagaimana perintah Rasul. Adapun binatang melakukan satu perkara yang tergantung bagaimana yang sesuai tabiatnya. Contoh, kita tak tasuk bajai, menyo tak ikut sunnah Rasul ketika memakai baju dahulukan tangan kanan, baru tangan kiri. Ketika lepaskan kanan kiri dahulu, baru kemudian yang kanan. Ketika pakai dahulu kanan, ketika lepas dahulu kiri. Bila kitanya tak lakukan hal tersebut karena ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasul, maka itulah maksud daripada mengikuti sunnah. Tapi tak kala dalam masyarakat tanya cara pakai baju tergantung kiban yang kebetulan terjadi. Nah yang musiga juga culok kiri kanan. Ya kan? Nah yang macam gesut baja ino tarik je musiga gesut mendua kiri ke kanan. Nah, artinya tidak mengikuti sunnah. Contohlah ilmu baju dah pegang. Ketika tamu masjid penuh, apakah kita sudah melakukan sunnah? Yang jawab kerana masing-masing.
Orang yang mendahulu kaki kanan ketika masuk masjid, dia mengikuti sunnah. Ketika keluar mendahulu kaki kiri, mengikuti sunnah. Orangnya le urang patai ketubik masjid, hilap kan beduk. Ya kamu hidayah na tradisi silap dipu balik. Tak sabar. Rasa penghormatan murid kepada guru membalikkan sandal guru. Maka dia keluar dari masjid, tanya hana payah li balik ke, langsung pakai silap karena silap kata arah kembali. Ami ino kada nak tahu balik. Dapat sama ada mendung. Jadi inti ketika keluar masjid, kalau mengikuti sunnah diperintahkan kita, dianjurkan mendahulukan kaki kiri. Ketika memakai sandal, dianjurkan kita mendahulukan kaki kanan. Nya anak dengan masjid, nya ino silap. Nya mio tanya nak ikuti sunnah. Wate tatun tangga terakhir masjid, dahulukan kaki kiri dahulu. Tapi sandal jangan langsung dipakai. Injak dulu di atas sandal sebelah kiri. Setelah kaki kanan diturunkan, baru dipakai sandal kanan yang dahulu. Itu artinya keluar masjid mengikuti sunnah, pakai sandal juga mengikuti sunnah. Tapi menutubit masjid, dahulu kaki kiri, lantas kaki kiri langsung dipakai ke sandal, berarti keluar masjid ikut sunnah, pakai sandal tidak ikut sunnah. Atau sebaliknya, tubit masjid menggaki unun, langsung kaki unun pakai silap, yang berarti keluar masjid ikut sunnah, pakai sandal. Keluar masjid tidak pakai sunnah, pakai sandal ikut sunnah. Nyo ke yang kepegah lima tadi, beda katanya urang manusia dengan bahaim. Nyo bahaim ni tatah yang awai merempak. Ini pasal ada dalam masjid tahaki yang awai teruk. Nyo awai teruk aki una ile, awai teruk akiwi le. Jadi mengikuti sunnah Rasul indikator pertama seseorang benar-benar mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian indikator yang kedua, seseorang benar-benar cinta kepada Rasulullah, mencintai ahlul bait, mencintai sahabat dan mencintai orang yang dipanggil saudara oleh Rasulullah, iaitu orang-orang beriman. Tanya pegahra cinta Rasul tapi bengeh ke zuriat Rasul. Tanya pegahra cinta Rasul tapi hana senang ke sahabat Rasul. Nyo hana gekun cinta yang sebenarnya. Dalam pepatah Arab ada satu pepatah, man ahabba syai'an ahabba ma ittasala bihi. Orang yang cinta kepada sesuatu itu cinta kepada apapun yang memiliki hubungan dengan sesuatu. Bukankah para zuriat Rasul memiliki hubungan dengan Rasulullah? Bukankah para sahabat memiliki hubungan dengan Rasulullah? Bukankah orang beriman itu memiliki hubungan dengan Rasulullah? Kiban cinta sira lelaki yang bernama Umrul Qais kepada Laila, sampai-sampai dia mencium tembok karena tembok tersebut bersambung dengan rumah si Laila. Dapat mendengar cerita Laila Majnun? Laila Majnun dalam bahasa Indonesia gekun Laila Majnun. Sebenarnya dalam bahasa Arab bukan Laila Majnun tapi Majnun Laila. Apa beda? Menyo Majnun Laila artinya lelaki yang tergila-gila kepada si Laila. Sira pensyair dari negeri Yaman yang bernama Umrul Qais saking tergila-gila kepada si Laila sehingga Umrul Qais pernah gekul dalam sebuah syair katnya, amurru ala diyar Laila, lul lewati tembok rumahnya si Laila. Ukabbilu zal jidar wa zal jidar, aku kecup dinding ini dan dinding ini, aku kecup dinding ini dan dinding itu. Wa hubbud diyar syaghafanna kalbi, mencintai kepada rumah tersebut telah merasuki relung hatiku. Tetapi bukan mencintai rumah, walakin hubbu man sakana diyar, mencintai orang yang mendiami dalam rumah tersebut. Artinya saking tergila-gila lelaki tersebut kepada Laila
tembok rumah gecum gara-gara temboknya bersambung dengan rumah si Laila. Malah na riwayat lain truk ba asai hitam pernah gecum lelaki tersebut, karena asai hitam tersebut memiliki warna kulit hitam sama lagi baju abaya yang dipakai oleh si Laila. Artinya orang ketika benar-benar mencintai sesuatu, dia akan mencintai apapun yang berhubungan dengan sesuatu tersebut. Coba asai karena asai warna hitam sama lagi baju abaya Laila. Bak-bak tegu asai sang mata gi Laila. Yang ban tergila-gila seorang pencinta yang sejati. Maka para ulama merumuskan bahawa tanda kita benar cinta kepada Rasulullah, apapun yang memiliki hubungan erat dengan Rasul harus kita cintai, baru dianggap kita benar-benar mencintai Rasulullah. Kemudian yang ketiga, tanda seseorang benar-benar cinta ke Rasulullah yaitu meninggalkan larangannya. Kenapa meninggalkan larangan justru dijadikan sebagai tanda cinta ke Rasul, bukan mengerjakan perintah? Ini perlu diluruskan. Karena beda antara meninggalkan larangan dengan mengerjakan perintah. Tanda kekuatan iman seseorang justru terletak pada mampu meninggalkan perintah. Sebab menentukan le urang yang perintah bulan sekali umrah malah bawa kerjakan mastata'tum sekadar kamu sanggupi. Artinya kalau larangan tidak ada tawar-menawar. Untuk sah taubat larangan harus tinggal secara totalitas. Tapi sementara perintah, Rasulullah memberi satu alternatif ketika memerintah perintah dengan kata beliau mastata'tum. Perintah kerjakan mastata'tum, ube sanggup. Pimya larangan hana nekel Rasul tinggai ube sanggup. Maka hana sah taubat tira urang yang gemar minum arak dalam sehari semalam 5 gelas, dia hanya mengurangi durasi tinggal 2 gelas. Bukan meninggalkan secara total, tidak sah taubat. Baru sah taubat betul-betul tinggalkan secara total. Maka yang jadi indikator cinta kepada Rasulullah adalah meninggalkan larangan, bukan mengerjakan perintah. Kemudian yang keempat, indikator seseorang benar-benar mencintai Rasulullah yaitu dengan gemar membaca Al-Quran. Sebagaimana telah disinggung pada awal tadi. Jadi gemar membaca Al-Quran karena kita tahu kitab yang Allah turunkan sebagai hidayah untuk umat manusia melalui baginda Rasulullah, yaitu kitab Al-Quran. Maka gemar membaca Al-Quran salah satu bentuk seseorang benar-benar mencintai Rasulullah. Selanjutnya kita tahu bersama dalam ayat yang kami bacakan di awal, Allah memerintah kita merasa gembira karena 2 faktor. Pertama, karunia Allah yang bermakna ilmu. Yang kedua, karena kelahiran baginda. Dan dalam beberapa hadis juga disebutkan warisan daripada baginda Rasulullah adalah ilmu. Ilmu adalah warisan daripada baginda Nabi. Malah dalam sebuah hadis yang lain ketika Rasulullah menyebut fitnah yang terjadi di akhir zaman, yang mana seseorang gampang sekali menggadaikan keimanan dan akidah, tetapi Rasulullah memberi sedikit harapan, kecuali bahwa di akhir zaman akan terjadi fitnah di mana seseorang ketika pagi masih dalam keadaan beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Orangnya akan terjadi dengku. Orang tahu bunda-bunga mentang iman, keput kadang-kadang kajik ke kafir. Mambak tanya alhamdulillah mentang dijaga lihat tempat menjaga warisan Rasul. Lembaga di mana dalam lembaga tersebut diajarkan umat agar umat tersebut terbentengi daripada fitnah akhir zaman. Hanya satu yang mampu membentengi kita daripada fitnah akhir zaman, yaitu dengan ilmu. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Yaman, beliau mengingatkan kita bahawa fitnah yang terjadi di akhir zaman itu tidak akan membahayakan kamu selama kamu mengenal agamamu. Al-fitnah la tadurruka ma'arafta dinaka. Fitnah tidak akan membahayakan kamu selama kamu mengenal agamamu.
Fa idza istabaha alaikal haq wal batil, maka ketika terjadi kesamaran, terjadi selebuh atau istibah, samar-samar di atas kamu oleh hak dan batil, fala tadri ayyahuma tattabi, kamu tidak tahu mana yang harus kamu ikuti, fatilkal fitnah, maka itulah fitnah sebenarnya. Jadi fitnah adalah ketika kita tidak tahu mana lagi yang hak dan mana yang batil. Karena sekarang banyak sekali orang yang mengajarkan kebatilan, kadang-kadang berpenampilan ulama. Orang enggak ajarkan kebatilan, tapi dia punya penampilan seorang ustaz, padahal yang dia ajarkan adalah kebatilan. Banyak sekali orang yang mengajarkan hak, kebenaran, tapi kadang-kadang karena penampilannya tidak mirip orang yang mengajarkan kebenaran, maka tidak ada yang mau ikut. Maka dalam kitab Ihya disebutkan oleh Imam Ghazali, ada satu peringatan buat kita, yaitu i'rifil haq ta'rif ahlah. La ta'rifil haq birrijal, i'rifil haq ta'rif ahlah. Jangan kamu mengenal kebenaran itu karena ketokohan seseorang. Jadi karena mentang-mentang dia seorang tokoh, seorang panutan masyarakat, karena gak nyan pegah, nyan pasti betul. Bapak tak salah. Tetapi kenali dulu mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita sudah kenal mana yang hak, mana yang batil, siapapun yang menyampaikan, bila disampaikan itu hak, tetap hak, meskipun anak kecil. Ketika ada orang menyampaikan kebatilan, tetap kebatilan, meskipun yang sampaikan itu orang yang punya pengaruh. Man idaturi te hak te batil mihana te abud. Handaturi mana hak mana batil bila tanpa ada ilmu. Maka di sinilah perlu kita belajar ilmu dalam rangka untuk menjaga kita agar tidak terseret dalam fitnah akhir zaman. Para ulama salaf mengingatkan kita ketika mengambil ilmu jangan sembarangan. Maka ada ungkapan-ungkapan daripada salafus saleh yang menyebutkan bahawa ketika kita mengambil ilmu disuruh perhatikan daripada siapa kita mengambilkan ilmu tersebut. Kenapa penting memperhatikan orang kita ambil ilmu dari orang tersebut? Karena ilmu itu harus memiliki mata rantai. Apa makna mata rantai? Dalam bahasa agama sanad. Ilmu itu punya sanad. Sehingga Ibnu Mubarak menyebutkan bahawa al-isnad minad din. Sanad itu bahagian dari agama. Laulal isnad, seandainya agama tidak punya mata rantai, laqala man syaa ma syaa, siapapun akan ngomong semaunya. Artinya untuk tayak beut tacok ilmu, takalan gure yang jelas bakso pernah gemu gure. Giak beut gaknya bak dayah tu. Gure gaknya jelas. Nak giak beut mesti kuta kerung. Lagi abut di belah Meladi atau di daerah-daerah yang lain jelas so gure. Kemudian gure-gure gaknya pi jelas bakso gum gure. Gure-gure gaknya jelas bakso gum gure sampai teruk ke sahabat, sampai teruk ke Rasulullah. Oh walau haid tak ketahui sampai teruk ke Rasulullah, minimal tak tu so leh-leh dro watehnya katruk ba ulama-ulama yang masyhur kaji. Baik sampai tak cok ilmu agama. Bak sirau orang yang nak pernah gadah gampung 6 bulan nak dapat hok ya beut gewa kamu surban kata ya beut ba urang mendan-mendan. Sehingga ge pegah te barang gapu yang kadang-kadang ka bertentangan dengan pu yang ka ge pegah le kebanyakan gure-gure yang lain. Nyo ke berbahaya. Maka ulama mengingatkan agar ketika kita mengambil ilmu perhatikan orang. Kan bermeceh-meceh bak tempat daca ilmu, minimal orang yang tempat kita ambil ilmu tersebut dia memiliki sanad, memiliki mata rantai, memiliki kejelasan gurunya. Dari siapa dia berguru, gurunya di atas tersebut dari siapa berguru. Ini salah satu hal yang penting dalam persoalan ilmu. Sebab mihana masyarakat akan mudah mengambil ilmu dari karena ketokohan seseorang. Karena kafanatik, karena kitanya kata putokoh gaknya, karena ka simpati dan fan ke sira urang, maka apa yang pegah betul mendum. Puai pegah lain mendum salah. Ia adalah salah sabah
bentuk-bentuk gampang sekali masyarakat terseret dalam fitnah dikarenakan kurang mementingnya sanad keilmuan ketika belajar ilmu agama. Sebelum kami mengakhiri tausiah, ada beberapa hal perlu kita ingatkan. Pertama, kita hidup di akhir zaman yang mana Rasulullah banyak mengingatkan bahawa akhir zaman akan terjadi fitnah luar biasa yang mungkin tidak cukup waktu kalau kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Tapi ada satu perlu kami ingatkan, bahawa tujuan daripada kehidupan kita yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan husnul khatimah. Apapun kondisi kehidupan yang kita jalani, tapi bila ujung-ujungnya kita tidak mendapatkan husnul khatimah, semua akan sia-sia. Allah dalam surat Ali Imran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sengaja Allah mengajak orang beriman. Dalam ayat ada dua panggilan. Sekali-kali Allah mengajak manusia, ya ayyuhan nas. Tapi kadang-kadang Allah juga mengajak orang beriman. Artinya ini panggilan khusus kepada orang yang beriman. Kita yakin semua yang hadir di sini adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati sekali-kali kecuali dalam keadaan kamu membawa agama Islam. Lewat ayat tersebut Allah mengingatkan kita pentingnya mati dalam keadaan membawa agama Islam, pentingnya mati dalam keadaan beriman. Dan tolak ukur seseorang sukses dalam kehidupan di dunia adalah ketika dia mampu mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan Islam itulah gambaran daripada mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang indah. Memang banyak tolak ukur manusia sukses. Ada tolak ukur manusia sukses adalah ketika dia memiliki harta yang berlimpah ruah. Ada tolak ukur manusia sukses ketika dia memiliki jabatan dan pangkat. Ada tolak ukur manusia sukses ketika dia dikenal, masyhur, banyak orang yang sanjung, banyak orang yang memuji dan memuliakannya. Tetapi apa arti kita memiliki harta yang berlimpah ruah bila ketika kita mati tidak mampu menyebut nama Allah? Apa arti kita memiliki jabatan yang tinggi tapi ketika mati kita tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid? Tapi apa arti kita memiliki harta dan disanjung orang, dipuji orang di mana-mana, terkenal, tapi ketika mati kita dalam keadaan kufur, na'udzubillah. Imam Qurtubi dalam kitab beliau yang berjudul At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. At-Tadhkirah, peringatan, fi ahwalil mauta, kondisi orang yang mati, wa umuril akhirat, dan perkara-perkara akhirat. Dalam kitab tersebut disebutkan oleh Imam Qurtubi bahawa setan ketika seseorang menjelang ajal, itu setan menyerupai dengan orang tua laki dan perempuan, yang menyerupai orang tua laki duduk di telinga sebelah kanan, yang menyerupai orang tua kiri duduk di sebelah kiri. Artinya setan tidak pernah berputus asa untuk mempengaruhi umat manusia agar tidak mendapatkan husnul khatimah sampai dia merebut kesempatan di saat-saat terakhir. Saat-saat orang menjelang ajal, setan masih berusaha agar orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Setan yang menyerupai orang si agam, ibisi bak telinga tanya, disebut dalam kitab oleh Imam Qurtubi. Ikun bak tanya, hai anak mutuah, aku sangat sayang dan cinta kepadamu. Bapa ayah sangat sayang dan cinta kepadamu, nak. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali membawa agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama yang terbaik. Itu bisikan setan pada telinga sebelah kanan saat kita menjelang ajal.
Kemudian setan yang duduk di sebelah kiri, yang menyerupai ibunda, dia membisikkan ke telinga kita, hai anakku, perutku ini adalah tempat hidupmu dahulu. Air susuku adalah minumanmu dahulu. Pangkuanku adalah tempat tidurmu dahulu. Maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali membawa agama Yahudi, karena itulah sebaik-baik agama. Artinya setan dan iblis ini masih tetap mempengaruhi kita saat-saat saat-saat genting, saat-saat menjelang ajal, masih berupaya agar kita keluar daripada Islam, keluar daripada iman, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Imam Sufyan As-Sauri, beliau menyebutkan ada 4 ikhtiar, usaha untuk meraih husnul khatimah. Ini perlu diingat, 4 ikhtiar, 4 usaha untuk meraih husnul khatimah. Apa saja 4 ikhtiar untuk meraih husnul khatimah? Yang pertama, menjaga iman dan ketakwaan secara istiqamah. Jaga akidah. Apapun yang merusak keimanan, hindari. Apapun yang bisa menggadaikan akidah kita, tinggalkan. Jaga keimanan dan ketakwaan secara istiqamah. Sebenarnya dalam kehidupan di dunia tidak butuh amal yang banyak, hanya butuh istiqamah. Dalam hadis jelas Nabi menyebutkan, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang dilakukan secara konsisten, secara terus menerus, meskipun sedikit. Ada orang salat malam 100 rakaat, tapi cuma malam pertama. Selanjutnya sampai berbulan-bulan, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, dia tidak pernah melaksanakan salat sunat. Mana lebih baik daripada orang yang tiap malam melakukan salat tahajud 2 rakaat, tapi dia rutin tiap malam. Nabi mengatakan, inna ahabbal a'mal, amalan yang paling Allah cintai itu yang adwam. Mana adwam? Yang terus menerus, yang continue dikerjakan, meskipun sedikit. Jadi dalam agama kita yang sangat penting istiqamah sebenarnya. Maka ada ungkapan ulama tasawuf atau ulama sufi, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih mulia daripada beribu-ribu karamah, lebih baik daripada beribu-ribu karamah. Kita ibadat sering absen, ibadat sering bolong, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ini diceritakan ibadat sunat. Kalau itu sudah menjadi landasan pokok. Orang mengerjakan ibadat sunat banyak bolongnya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tetapi Allah memberi kepada dia 1000 kemuliaan. Mana lebih baik istiqamah atas satu amal yang baik ketimbang melakukan. Jarang orang yang bisa mempertahankan istiqamah. Salah satu fadilah atau keutamaan istiqamah, sebagaimana kata Allah dalam sebuah surat, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami Allah. Artinya dia punya tauhid yang benar. Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqamah dalam kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat saat ajal menjemput dia. Alla takhafu wa la tahzanu, malaikat tersebut berpesan, kamu jangan khawatir dan jangan gundah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kamu mendapat kabar gembira dengan surga yang pernah dijanjikan kepadamu. Artinya orang yang istiqamah ketika ajal menjemput, dia akan ditemani malaikat. Dalam kondisi corona berusaha kan salah satu hal yang paling menakutkan, mati dalam ruangan ICU yang hana saupengun, ya kan? Tamonglah ruangannya urung lain saudara musiro hanjit tamong. Ruangan piniri hanjit tamong musiro. Nyamnya mati dan saupengun sau. Tapi miyotanyo istiqamah dalam melakukan kebaikan, insya-Allah ditemani malaikat. Mana lebih baik temani malaikat, ditemani keluarga?
Miot keluarga yang temani paling kita yang tanah. Jadi bikat tanah. Makin nayo kena mati. Jadi bikat tanah tayang. Jadi bikat gede. Tapi ditemani malaikat, mereka bawa kabar gembira. Apa kabar gembira ni bawa malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kamu jangan khawatir, kamu jangan bersedih hati, dan kamu dapat kabar gembira, surga telah menunggumu, yang surga tersebut dijanjikan Allah. Jadi nyan adalah fadilah dan keutamaan daripada istiqamah. Maka Imam Sufyan As-Suri menyebutkan salah satu ikhtiar untuk meraih husnul khatimah, yaitu dengan senantiasa mempertahankan keimanan dan ketakwaan secara istiqamah. Kemudian yang kedua, ikhtiar untuk meraih husnul khatimah, yaitu dengan cara berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin. Kenapa memperbaiki lahir batin adalah ikhtiar untuk mendapatkan husnul khatimah? Karena yang dilihat Allah di hari kiamat batin. Tubuh yang kita miliki, fisik yang kita miliki semua tinggal. Yang kembali ke sana ruh. Coba perhatikan dalam Al-Quran juga disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu qalbun salim. Apa makna qalbun salim? Hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang selamat daripada syirik, hati yang selamat daripada sifat-sifat tercela. Hari kiamat harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang pulang kepada Allah membawa qalbun salim. Kemudian dalam ayat lain coba diperhatikan Allah ketika memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa yang dipanggil Allah? Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itulah hati, hati yang tenang, hati yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jadi hari kiamat kita pulang membawa kalbun salim, kita pulang membawa nafsul mutmainnah, kita pulang membawa khusyuk. Maka di sinilah perlu khusyuk. Perlu khusyuk dalam salat, perlu khusyuk dalam ibadat. Karena yang kita bawa pulang ke akhirat pada hakikatnya bukan amal, tetapi nilai dan manfaat daripada amal tersebut. Orang salah menyuruh pegah amai dah puas akhirat. Amai kan tinggal hidupnya asyik. Kata mayang lamni takarrubnya tinggal hidup. Yang dah puas akhirat sebenarnya tapi mam yang orang pegah amai hendak salah asyik. Tapi yang hakikatnya yang kita bawa ke sana bukan amal, tapi apa juga nilai daripada amal tersebut. Menyoamalnya yang dah puas akhirat, bahkan banyak para sahabat dan para ulama-ulama salaf lebih mengedepankan salat orang yang memiliki kekhusyukan dan tidak terikat hati dengan dunia, walau dua rakaat, ketimbang ribuan rakaat salat orang yang hatinya selalu wiswas, selalu disibukkan dengan hal-hal duniawi. Itu salah satu tanda bukan kuantitas amal yang terpenting, tetapi adalah kualitas dalam beramal. Maka di sinilah kita perlu menjaga dan memperkuat sungguh-sungguh untuk memperbaiki lahir batin kita. Jangan mengandalkan amal zahir saja tetapi batinnya rusak. Tetapi utamakan di samping lahir dan juga batin kita utamakan. Usahakan saat kita melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Memang ada dalam hadis Rasul bersabda bahawa perkara pertama yang dihilangkan Allah pada umat adalah khusyuk. Maka jarang kita lihat orang yang salatnya khusyuk. Biasa khusyuk ba'awai takbir sagai. Alian berawa ju mantapoyan. Sehingga ada satu ungkapan dalam masyarakat, kalau ada sesuatu yang hilang, coba salat nanti pasti teringat. Yang tak tahu tanda hai tengku syuk dalam sembahyang. Bukti dia nak ada barang hana umpat kunci onda, hana umpat pedu api bandak sembahyang langsung umpat. Awalu ma yurfa
min hadhil ummah al-khusyuk kan Rasulullah. Perkara pertama yang Allah hilangkan umatnya adalah khusyuk. Hatta la tara fiha rajulan khashian, sehingga kamu tidak melihat dalamnya umat satu lelaki atau satu orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat. Memang susah tak untuk mampu khusyuk dalam salat. Tapi bila tanya susah melakukan khusyuk dalam salat, Imam Ghazali dalam kitab Ihya menganjurkan jaga di 3 tempat. InsyaAllah sanggup. Tah 3 tempat kita jaga berkhusyuk. Pertama, ketika membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan tubuhku lilladzi, di hadapan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Baik sampai dengan takun ba Allah lung perhadap tubuh lung ikran hai Allah. Ati tengok dengan tingkat orang lain. Ati tengok dengan tingkat ke warung kopi. Ati tengok dengan tingkat ke kafe. Ati tengok dengan tingkat urma. Ati tengok dengan tingkat kengon. Yang gekun dalam kitab bertolak belakang ucapan dengan perbuatan. Ucapan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, tapi hati tengok tengah terhadap orang lain. Ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada lain yang lebih besar. Tapi hati tengok tengah hal lain yang lebih penting. Tinggal imam baca ayat panjang pep-pep lah hati. Kerana janji ngon lebih besar yang lain ketimbang salat. Dia selalu kadang-kadang mulut tanya bertolak belakang dengan sikap. Mulut tanya bertolak belakang dengan hati. Jadi usahakan khusyuk pertama pada saat baca wajjahtu wajhiya. Nyolan takbiratul ihram jika pasti khusyuk. Mana khusyuk antara ada kebi. Ana terpasang ni niat. Kemudian yang kedua, saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik sampai mulut tanya berucap iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah. Hati tengok dengan meraun hal lain. Akan engkau kami sembah, tengok-tengok sinetron kami main. Akan engkau kami sembah. Tengok-tengok tu nak janji ngon-ngon, jatuh jauh ukudai, jauh kafe. Mulut iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah, tapi hati berkata lain. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali berkata usahakan khusyuk pada saat membaca assalamualaikum ayyuhar rasul. Lebih tempat. Pertama wajjahtu wajhiya, doa iftitah. Yang kedua dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang sembahyang per rakaat dengan per tempat. Karena tip rakaat nak yang kelih iaitu dia baca assalamu alayka ayyuhar rasul. Dia baca duduk tahiyat akhir. Yang usahakan saat tabi salim ke Rasul. Rasul perantara antara tanya dengan Allah. Hana perantara kedua antara manusia dengan Allah. Maka ulama berkata salah satu hikmat, bahkan Jibril tidak sanggup naik kepada tempat yang di mana Allah perintahkan Nabi Muhammad melaksanakan mi'raj. Saat wate melintasi langit ketujuh, Jibril hanya sanggup ke ikli. Tinggal Nabi Muhammad sirro yang gede, Jibril tinggal yuk. Salah satu hikmat kepegah ulama karena untuk mengingatkan bahawa perantara antara tanya dengan Allah hanya yang kedua, tok sirro Nabi Muhammad. Maka saat Nabi salim ke Rasul dalam keadaan berkhusyuk. Dan salah satu sunnah Rasul yang uranya le getanya kata kubah, iaitu merapikan saf saat melaksanakan salat. Tinggallah masyarakat nak salah satu tanda medan kalian masjid Ahlussunnah wal Jamaah kalian ju saf yang cekok-cekok. Saf yang hana sari yang berarti masjid Ahlussunnah. Jadi baik sampai lagi yang lain. Sebab dalam riwayat gepegah bahawa Rasulullah nepubut keranya untuk nerapikan saf. Rasulullah saat nenek pubut sembahyang sering nepubut kera dan nekul ni Rasul la tusawwunna sufufukum aw la yukhalifunna baina qulubikum, yang artinya hendaklah kamu merapatkan saf-saf kamu atau Allah akan memecah belahkan antara hati kamu. Salah satu penyebab urangnya tanya haitim musabah hati, haitim musabah pikiran, sehingga berpecah belah dalam masyarakat. Bisa jadi karena kurang memperhatikan merapikan saf saat melaksanakan ibadat
salat berjamaah. Makanya sunnah yang leuranya kabeh gadah memperhatikan saf saat melaksanakan salat. Kemudian yang kelih, ikhtiar untuk meraih husnul khatimah, senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Lagi doa yang sering ucap di Nabi Yusuf, tawaffani muslimin wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, ne puwafat long dalam keadaan muslim dan ne hubung, ne susul long, ne bergabung long bersama orang-orang yang saleh. Jadi meraih husnul khatimah tidak hanya cukup dengan beramal saja, tetapi juga mengupayakan dengan doa. Tidak cukup mengupayakan dengan beramal saja, tetapi juga harus dibarengi dengan doa. Tah doa kitanya sering talake ba Allah agar gebi istiqamah. Doa yang biasa ta ucap le sembahyang yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati kami. Ba'da id hadaitana, sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan beri kepada kami dari sisimu kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguh engkau yang maha memberi. Yang doa istiqamah. Ini orang tayang kiban cara tengku menga istiqamah. Doa yang tak ucap telake ba Allah agar tanya gebi istiqamah dalam kebaikan. Bersering-sering baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ikhtiar untuk meraih husnul khatimah, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Karena dalam ayat Allah berfirman uzkuruni adzkurkum. Ingat ke lun akan lun ingat ke gata. Dalam hadis-hadis juga disebut bahawa barangkali diingat ke Allah lam wate lapang, Allah akan diingat ke orangnya lam wate sempit, termasuk wate sempit saat wate-wate menjelang ajal tiba. Wate yang kesempatan sangat sedikit, baik sampai berhasil direbut kesempatan oleh syaitan. Nyatanya sering berzikir kepada Allah, insya-Allah Allah diingat kitanya bak wate-wate yang sempit tersebut. Jadi memperbanyak zikir kepada Allah adalah salah satu ikhtiar untuk meraih husnul khatimah. Namun perlu diketahui bahawa hakikat berzikir sebenarnya bukan hanya di lidah. Orangnya le majlis-majlis zikir, tapi kita hanya memfokuskan orang berzikir dengan lidah saja. Tetapi hakikat daripada berzikir kepada Allah adalah sebagaimana kata ulama salaf atau ulama dari kalangan sufi, hakikat berzikir kepada Allah, ma dumta ta'lamu annallaha yaraka fa innaka fi dzikrih walau kunta fisuk. Selama kamu meyakini Allah melihat kamu, selama kamu meyakini Allah mengawasi kamu, maka sesungguhnya kamu sedang dalam berzikir kepada Allah meskipun kamu berada di pasar. Tanya dengan bahasa ingkut, dengan bahasa gule. Tapi waktu dalam bahasa ingkut na urang laki belo, ingkut fikilau hantajuk pukurung musion pi kana tingan Allah ge murakabah, Allah ge awasi tanya. Tanya dengan bahasa gule na urang yang ken mahram lewat dengan aurat yang nampak aurat, tak tutup mata tanya, tak pejam mata karena tak yakini Allah ge pandang tanya dan akan gecatat pu yang tanya pubut. Yang sebenarnya tanya sedang berzikir kepada Allah. Jadi hakikat berzikir kepada Allah bukan hanya zikir lisan, bukan baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bukan itu saja. Hakikat berzikirlah ketika hati kita mampu mengingat Allah selalu walau dalam kondisi bagaimanapun. Jadi memperbanyak zikir kepada Allah adalah ikhtiar keempat untuk meraih husnul khatimah. Mantah syidbut yang bisa mempengaruhi tanya untuk mendapatkan su'ul khatimah. Imam Sayuti, beliau pernah menyebutkan dalam kitab beliau ada 4 perkara yang bisa menjadi faktor seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Ya bunuh husnul khatimah, ya su'ul khatimah. Dah perkara yang menjadi faktor seseorang mati su'ul khatimah. Pertama, tahawun bis salah, menganggap sepele salat, sering mengundur-undur salat, sering menganggap sepele persoalan salat, sering mengeluarkan salat keluar waktu yang telah ditentukan syarak.
Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la yazaluna aqwamun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Senantiasa masyarakat yang selalu mengundur-undurkan salat sehingga Allah mengundur-undurkan hajat dan keinginan mereka. Jadi penyebab tanyo hana sukses dalam udip, penyebab tanyo telat teruk pu yang tanyo inginkan, bisa jadi karena tanyo sering mengundur-undurkan waktu salat. At-tahawun bis salah, menyepelekan sembahyang, itu salah satu faktor mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, syurbul khamar, minum arak. Dia yakin orang yang hadir dalam masjidnya hanya termasuk dalam orang yang minum arak. Kemudian yang kelima, penyebab atau faktor mati su'ul khatimah, uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua. Nyo yang terjadi dalam masyarakatnya. Sebab ketika seorang ayah tidak berani lagi menegur anaknya, itu pertanda anak tersebut memiliki tanda-tanda dia durhaka. Anak durhaka akan lagi amat ramanyang. Anak durhaka akan lagi maling kundang. Ketika orang si hang tegur anak, yang tanda anaknya berpotensi durhaka. Apakah anda je pingat anak? Ya, dah ku bungeh. Ya kan? Nyala lah masyarakat. Apakah anda tam anak ibu salah? Bungeh hentut. Dia kan tewa rumah. Kan hitim jauh lampau le, hitim je. Orang si ya kan. Orang si ya kan yang tanda anaknya berpotensi uquq, durhaka. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan salah satu zabit atau tolak ukur durhaka kepada orang syirik, melakukan hal-hal yang menyakiti orang tua, tersinggung perasaan, meskipun perkara tersebut tidak haram ketika kita lakukan di depan orang lain. Contoh kita sebut inat. Dia tanya tengah nama majlis lagi. Mana tamang tak lewati urang duk saruji punya tanya telat teruk kan duit liket. Nya tak lewati tayak duk kena buat tempat kosong iku. Tapi benar kosong bai tayu bedah go. Itu tidak termasuk perbuatan haram. Tapi ketika kita melewati satu majlis sehingga dalam majlisnya ada orang tua, mengakibatkan orang tua kita di belakang kita, ini termasuk uquq. Jadi artinya uquq tersebut melakukan hal yang menyinggung perasaan orang tua meskipun perkara tersebut tidak haram ketika dilakukan kepada orang lain. Gebo contoh dalam kitab masih ada merumpak ngan hana takim. Ina dosa dah. Hana dosa. Baru dosa hana ada pegahaba dan hana takim dengan orang Islam dalam hadis betruk leuro. Yang dosa. Sebab dalam hadis jelas sebut hangga bicu ngom kan. Hangga bicu yakin saudara yang Islam sampai 3 hari. Mesti ada truk merumpak dengan mak jalan hana takim. Cuma hana god dalam interaksi tanya dengan sesama manusia. Tapi ketika hal tersebut dilakukan dengan orang syirik, yang uquq. Nampak orang syirik buat jalan hana ada bila lalu mentakiman. Muka bokrut. Tapi yang ngan bersama ngan hana pupu. Tapi kadang orang syirik pupu. Jadi artinya uquqnya hal-hal kecil meskipun dengan orang lain tidak mengapa dan tidak berdosa, tetapi ketika dengan orang tua gak anggap uquq. Ini letak terjadi dalam masyarakatnya. Kemudian yang keempat, faktor yang bisa mengakibatkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, iaitu adhiyul muslimin, menyakiti orang Islam yang lain. Tak sakiti gop, tak cok hak gop, tak pumalai gop, tak sakiti keluarga gop, yang mandum roh. Mereka menyakiti orang Islam, apakah dirinya, fisiknya, hartanya, pulang kehormatannya, mandum roh. Termasuk tak pumalai gop, tak bongkar aib gop, tak pegah hal-hal yang bisa menghilangkan kehormatan orang lain, yang juga bahagian pada menyakiti orang Islam. Jadi ulang dia faktor yang bisa bisa mengakibatkan kepada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, menyepelekan salat. Yang kedua, minum arak. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Yang keempat, menyakiti sesama
Islam. Adapun 4 ikhtiar untuk meraih husnul khatimah. Yang pertama iaitu menjaga iman dan ketakwaan secara istiqamah. Yang kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin. Yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Yang keempat, senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Hanya itu saja nasihat singkat. Mudah-mudahan semua para hadirin dan para keluarga hadirin yang hadir pada malam yang berbahagia ini diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Selanjutnya kita masuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Silakan Tunku, Ummi dan Ayah bertanya. InsyaAllah kalau sanggup kami jawab, kami jawab. Kalau tidak, nanti banyak guru kita yang hadir di sini yang akan membantu memberi jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, orang hanali ke baca Quran langsung bak mushaf tetapi bak HP. Ditanya yang tak baca Quran bak HP mendapat pahala baca, tetapi tidak mendapat pahala memegang mushaf dan tidak mendapat pahala melihat mushaf. Menasih orang yang dia hafal Quran. Orang juga hafal Quran, dia baca Quran, dapat pahala lisan membaca Al-Quran. Tapi dia tidak dapat pahala memegang mushaf dan tidak dapat pahala melihat mushaf. Lun dua tu engkau likut lung jauh Yaman lam belum puasa. Lung kalian para habaib yang jid hafal Quran ini ketika pada gedang imum na lagi mimbar ubut sabah gepudu Al-Quran. Adi lun muskil, lun tanya, pakan orangnya menuju hafal Quran kupu kalian. Jawaban luar biasa, ternyata supaya mata juga mendapat bahagian daripada pahala melihat Al-Quran. Tanya je tak hafal Quran, tak baca Al-Quran, menumpak pahala, tapi mio mata tanya hana memandang Al-Quran, mata hana kebahagiaan pahala. Jadi orangnya Al-Quran gepegang. Tangan mendapat kebahagiaan pahala memegang mushaf. Mata kebahagiaan pahala memandang mushaf. Mulut kebahagiaan pahala membaca mushaf. Hati kebahagiaan pahala mengingat bacaan mushaf. Jadi supaya memandu mengat menumpak pahala. Nya ke tanda-tanda orang yang beramal karena Allah ingin memberi jatah kepada tubuh, memandum anggota tubuh tanya menumpak jatah pahala. Itu kadang-kadang lain. Tubuh tanya nak pahala itikaf dalam masjid, tapi babah nak pahala kerana nak tak berzikir, malah tak mupat. Ya kan? Tubuh duduk dalam masjid tapi babah tak mupat. Tubuh duduk dalam masjid tapi mata kalau urang jak berjalan. Jadi tabi pahala ke tubuh, ke mata hana tabi pahala. Nyala tak tanya kadang-kadang hana tak seirama anggota tubuh tanya dalam beramal kepada Allah. Jadi RTG sekedar untuk sah bacaan. Okey, sah bacaan dia selama yang menulis dalam HP-nya betul. Hana kalimat yang salah. Tapi perlu diketahui HP-nya kan mushaf. Karena HP kan mushaf, maka HP walau nak Al-Quran di dalam,
Asal kata pelun layar, baik menulis li, jib pertama la WC napu. Tapi punya mushaf Al-Quran hanya pertama la WC. Punya HP Quran dalam HP hanya pertama la WC. Berarti orang hafal Quran hanya doa la WC. Ya kan? Abang utaknya Al-Quran. Akhirnya sampai doa bawa tempat-tempat lain la WC. Atau lu doa nak tinggal ke pegat WC la ilam hanya pertama WC yang kali. Dia menang gambaran ni. Kemudian yang kedua tanya putra roh kedua tu. Masalah tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salah sebuah tanda tapi kan tanda pasti. Bahkan bila lumpingat beintet ne tuduh orang yang hanan leh ne dengar ke baca la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, dia pegang mati dalam keadaan suul khatimah yang jadi fitnah dalam masyarakat. Atau mati husnul khatimah kepegah meruuh bakdo. Alian hidung tanya agak le demi alian wajah berseri-seri yang tanda-tanda menteng, tapi kan orang yang hana tandanya tak pastikan gaknya mati suul khatimah yang hana tahu bisa pastikan. Maka pakan wate getanya hadir jenazah geyu saksi bahawa gaknya min ahli khair, orang baik. Dan bahkan wate tanya hadiri jenazah geyu pejrohdan supaya Allah gebi lagi tadan li tanya. Baik dah sangka bro ke almarhum. Walau agaknya dalam dunia ite urung pubuk bro. Tapi tak apa baik dan mungkin hana ada depui tanya dua orang dalam sakit kena mati kagak taubat. Mungkin menjelang-jelang kena mati taubat dan kagak terima taubat agaknya li Allah. Tapi jerohdan. Dengan tapi jerohdan ana inda dhanni abdi bi kan Allah. Lun kiban yaidan li hamba kelun. Ingkana khairan ba khairun, yaidan gad maka gad. Ingkana syarran ba syarrun, yaidan bro. Maka salah satu adab menghadiri jenazah giyu pujrohdan ke jenazahnya. Yang benar ilmu pegah benar tanda secara umum, tapi yang baik ni cok kebalikan, punya orang hana atanyan langsung dituduh yang mati suul khatimah. Mai yang kadang pegah bunuh na pe boh yang ku pusit yang lum pegah pe boh bunuh untuk tahindari pelajaran ke tanya, untuk tahindari baik sampai na tanyan bak tanya. Oh tak egap dalam beragama ji meno. Dalam beragama, etika dalam agama tanya menyokera selalu giyuk tekedi atas nagat. Ya kan? Yang mungkin amal long mentang dit sehingga tengok semangat untuk dapat amal. Yang mungkin ibadat long belum sempurna sehingga dia tak usaha gimana cara ibadat sempurna. Tapi punya kegap dia pujera. Yang etika dalam berhubungan dengan sesama manusia, orang lain tak anggap gad, bro tak anggap bro. Sehingga tak orang yang mentang muda tak anggap yang mentang jeroh takji, umur mentang muda, long katuha, tentem ya long katuha le maksiat, ji mentang muda mentang dit. Wadai tak orang lebih tu hari tanya. Giyukun bak tanya. Anggapnya rahmat tat umur tak trik kebi Tuhan. Kalau dalam taat. Beda begah kalau dalam maksiat. Beda begah yang angkut Tuhan ikut jai ke maksiat. Kira aku mentang baru 20 tahun. Yang 60 tahun kamu tak jai ke maksiat. Hanjit benar. Jadi mio kegop tak terkedi yang gad. Mio kerot terkedi yang hana gad. Yang benar yang enggak ajarkan dalam agama. Kan? Waalaikumsalam. Yang kedua, kadang-kadang dapat nanti itu tiba kah lagi kopi kita kok kopi pendor kopi ibu dah tiba tak mati yang tiba di yang itu kopi kok mui dia nak sama dia Muhammad Terima kasih. Yang pertama masalah ratib siribai.
Persoalan ratib seribu, ratib seratus, ratib 10,000, ratib 100,000, ratib 1 juta dan sebagainya, itu hanya persoalan nama saja. Tetapi hakikat daripada ratib tersebut kalau kata oleh ulama alam tarikat dalam bentuk baca la ilaha illallah sekian ge, dalam bentuk baca la haula wala quwata illa billah sekian ge, dalam bentuk baca subhanallah dan rati-rati lain, dan juga baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim bertuga wate le sembahyang fajar. Le tak model-model ratib yang kagato oleh para ulama yang katanya memandumna sumber daripada hadis ataupun ayat. Tetapi persoalan nama yang persoalan kemudian boh nan dudo lagi zikir ya dara nan dudo. Masa Nabi yang nak zikir kerana nak zikir ya dara. Zikir tastafi yang nan dudo. Jadi persoalan nama atau dudo mendum. Itanya orang Islam le terjebak ngenan. Sehingga banhananan tanggap nyan kon datayo. Nya tagop. Sebab hananan nan tayo. Karena tayo orang ya dara. Patai zikir nyan kon zikir ya dara. Hanaru tayo kenan. Yang terjebak dengan nama. Mana sebahagian orang yang klaim bahawa ratib seribu yang gepraktekkan oleh sebahagian orang-orang Aceh pada tempat lain, gepegah hana moha ujung. Yang pertama ilung hantam penalun teliti puatra hana moha ujung. Cuman yang nalun dengar pu betul hana betul wallahu alam, karena dalam mengejar angka betul seribu sehingga watai ka ujung ka hana ada pulih. Sebab ratibnya menyebut nama Allah. Sebahagian ulama dalam tasawuf juga gambarkan bahawa ketika tanya menyebut nama Allah, lebih baik dalam keadaan sakinah dan khusyuk. Sehingga tetap meratib sampai terbet punggung, naladum geduk bat tengah kamu gesai kat ruak binai. Tam nyana tamah 200 tu kau uyup, kau lihat binai yang dum kamu bet punggung bak gemerah, bak meratib. Jadi kan hanya meratib dalam form. Yang penting saat meratib tahdirkan hati. Kan hanya lidah tanya yang mengucapkan nama Allah, tapi hadirkan hati. Kira-kira sanggup tahdirkan hati mio tidak baca yang tajam. Kadang-kadang yang gebacanya hanagat mukule kimancaran hadirkan hati. Nyalun jauh bat tengok. Jadi persoalan pu betul ana betul lu hana depu karena lu kan MPU ana pernah lu buat penelitian. Cuman yang dianjurkan dalam kitab adab-adab kitanya baca wirid dan zikir giu dalam keadaan bertenang. Bahkan ulama-ulama jamun giak suluk, giak kalut supaya mangat terhindar daripada bisingan. Tadu ino motor lewat han fokus tanya, han je dapat hadirati. Maka bantai suluk, tayak kalut pada tempat sepi, inan je dapat hadirati. Untuk talatih tengah watai kaitim hadir dak tahu pada tempat orang ramai nak pulih karena ati tanya kata latih. Yang sebenarnya yang giyu dalam rukun ketika adab tanya berzikir kan mengejar angka. Ronya le orang pabih penting angka betul. Tu masalah betul nak betul hom. Alnya orang yang kejar angkanya pi hana dentai nak meratib ti uro. Kadang-kadang ada nak pegat-pegat majlis dah kan. Yo nasi kameng. Nasi kameng nak pegat majlis nak kegiatan yang meratib truk lele ke yang kan tengok kan ali kapri. Di bahagian meratib firtuh ke mentang linsya atau le maghrib tapi natib malam daripada 3 seribu alian 2 belu ke bernalam. Kemudian yang kedua kamu telah pura. Gimana? Oh takun kafe ke gop. Tanya takun kafe ke gop nyan ke pegah kafiro tapi makna kafiro inan kalau arti kata orang yang langsung halu darah. Artinya dosa mengkafirkan orang lain yang muwa tuhro tu. Selama yang mentang ahli kiblat, mentang hadap arah kiblat, mentang sembahyang tetap orang yang hanjit tak ahli darah. Kan makna sebenarnya orang ikut kah kafir. Raja itu dah kau dah kurang kun. Kau ti kaji kafir kah ahli darah kemenan mana ji. Jadi maksud tak kafir gop muwa kafir tiro tiji dosa mengkafirkan orang lain. Talaknat tak kafir orang lain. Nyan muwa tuhro kan mana ji banda kafe gop langsung tanya je kafe dan halu darah kemenan. Jadi orang yang ka halu darah sekalipun lagi orang murtad hana langsung je tapoh giyu istitabah le. Mana istitabah giyu taubat. Tanya lebat ji katim taubat wa ke Islam lam
kai kunhan baru jut dah pancung. Yang punya hukum Islam, punya hukum negara nasib. Ya. Ha? Oh kau dah teh kau buat ya. Bah? Kaji nah. Oh, kaget, kajinya oleh sebab ya apa benar katalah. Lagi maaf katalah bacut nah, burung PKB pikiran luar. Jadi kita padai pengajian dan pada malam yang berbahagianya, mudah-mudahan dalam kebaikan Allah berjud ke pelajaran. Dan yang paling utama yang pegah terakhir saya iaitu tentang ikhtiar untuk mencapai husnul khatimah. Jadi kalau akhiri pengajian lung bi dua boleh amalan doa. Pertama doa untuk mendapatkan anak yang saleh. Cara ajih ni gusuk ba ulai tip ura sambil ngusuk ba ulai ni baca al-barru 7 ga, ar-rakibu 7 ga, asy-syahidu 7 ga, inna anzalna sampai habis 3. Kalau ulang lihat al-baru Allah Maha baik mana ji, ar-rakibu Allah Maha mengawasi hamba, asy-syahidu Allah Maha menyaksikan hamba. 7 ke tiran usuk baule je ke pubut lenek lemak liayah berangkat saja tim baule nak mit gakai timur kumis sampai ahli alian dia baca inna anzalna sampai habis 3 nyan mian tim pubut tip ura 3 mentang al-baru rakibu asy-syahidu inna anzalna 3 ya insyaallah anaknya je ke anak yang saleh dan salihah. Kemudian doa supaya mangat gebi ketenangan batin dan mudah rezeki. Bersering le sembayang ne baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li zikri bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sambil puduk jara atu dada belah rakwi. Karena pada dada belah rakwi duk jantung. Le sembayang le habis baca wirid biasa, baca sambil puduk jara belah rakwi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li zikri. Warfa'li zikri ni angkat ya Allah bagi lun sebutan lun bihaqi nabika Muhammad dengan kebenaran Nabi Ron Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya 5 ga baca. Alian amalan supaya asal rumah damai baik karu-karu, lako ngan perumah baik karu, melintang ya tuan baik karu, anak ngan urang si baik karu. Waten tamang rumah ni baca ayat kursi 3 truk, qul huwallahu ahad 3 truk. Waten debit pilihan. Tapi tubit meninggalkan rumah. Ni tubit ni apa rumah no, ni acok berjampu, acok bajai laura apa ya. Ada tubit meninggalkan rumah, ni baca ayat kursi 3 truk, kulhu lega truk. Ada ni tamang lam pintu rumah lu buka pintu dalam, lagi yang ciklam baca ayat kursi 3 truk, kulhu lega truk. Yang lagi yang kalau lu terima doa dari gure-gure dan para habaib ti kalau ijazah kurun roh mendum. Kamu terima kan? Nah ini dengan kita baca doa. Miah haji apa yang nak pulung kirim mbak panitia nanti kirim mbak api. Salah. Kita baca doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa dan hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'am